Sebutan Bali sebagai Pulau Seribu Pura ataupun Pulau Dewata memang sangat beralasan, bahkan tidak hanya ribuan bahkan jutaan pura terdapat di Pulau Bali baik itu pura besar ataupun kecil yang dibangun dan terletak di setiap pekarangan penduduk yang beragama Hindu. Sebagai tujuan wisata sejumlah pura kahyangan jagat juga dijadikan sebagai tujuan objek wisata di Bali, beberapa di antaranya Pura Uluwatu, Pura Besaki, Lempuyang, Rambut Siwi, Tanah Lot, Taman Ayun, Goa Lawah dan Besaki. Namun pada halaman ini admin coba mengulas tentang keberadaan Pura Kahyangan 3 di Bali. Bagi Anda seorang warga Hindu Bali tentu paham apa itu Pura Kahyangan 3 tersebut. Secara etimologi berasal dari dua kata yaitu, Kahyangan, yang berarti tempat suci dan 3 berarti 3, dan kalau digabungkan berarti 3 tempat suci. Memang benar sekali, sesuai namanya 3 buah tempat suci tersebut berdiri di setiap desa pakraman atau desa adat yang ada di Bali. Dari sini pula lah cikal bakal konsep Trimurti yaitu Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa di Bali. Pura Kahyangan 3 ini diyakini juga sebagai pemersatu berbagai sekte dan beda keyakinan, dan menjadi sejarah dan tonggak penting persatuan umat beragama Hindu di Bali. 3 tempat suci atau Pura Kahyangan 3 di Bali tersebut meliputi 1. Pura Desa atau Pura Balai Agung, merupakan pura tempat bersatananya Dewa Brahma yang berfungsi menciptakan alam semesta. 2. Pura Puseh, tempat bersatanya atau tempat pemujaan Dewa Wisnu dalam fungsinya sebagai dewa pemelihara seluruh alam semesta. 3. Pura Dalem, tempat bersatananya atau memuja Dewa Siwa dengan wujud Dewi Durga yang berfungsi sebagai pelebur atau pralina. Salah satu Pura Kahyangan 3 yang menjadi objek wisata di Bali adalah Pura Puseh Batuan, yang juga merupakan Pura Puseh tertua di Bali dibangun pada tahun Isaka 944 atau 1022 Masehi. Walaupun belum ada sejarah yang secara gamblang mencatat bagaimana akhirnya Pura Kahyangan 3 dibangun di setiap desa pakraman di Bali. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa Pura Kahyangan 3 di Bali mulai ada dari sejak pemerintahan Raja Suami Istri di Bali yaitu Sri Dharma Udayana dan Gunapriya Dharmapatni yaitu pada masa kerajaan Bali kuno. Pada masa memerintah kerajaan di antara tahun 989 sampai 1011 Masehi, terdapat banyak aliran kepercayaan kepada Tuhan serta sekte-sekte seperti Siwa Siddhanta, Ganaptiya, Waisnawa, Pasupata, Buddha, Brahma, Bhairawa, Resi dan Sora. Perbedaan kepercayaan dan aliran tentunya rentan dengan pertentangan, perselisihan karena adanya beda pendapat antara pengikut aliran masing-masing. Perselisihan seperti ini mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat dan membawa pengaruh buruk pada roda pemerintahan kerajaan kala itu. Menyadari akan hal tersebut maka Raja memerintahkan Empu Kuturan yang memiliki pasraman dan sekarang bernama Pura Silayukti di Karangasem,
Untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya disepakatilah adanya pesamuan atau pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan sekte. Pesamuan tersebut diadakan dan dipimpin oleh Empu Kuturan. Pertemuan digelar di Desa Bedahulu, Gianyar. Tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan tersebut sekarang dikenal dengan nama Pura Samuan III. Disinilah tonggak penting dan bersejarah yang mengatur sejumlah peradaban di Bali. Dari pertemuan dengan tokoh-tokoh pemuka agama di Bali maka dihasilkan keputusan, agar setiap lingkungan masyarakat desa yang mana sekarang dinamakan Desa Pakraman atau Desa Adat agar dibangun Pura Kahyangan III yang berfungsi memuja Dewa Trimurti. Adapun bagian dari Dewa Trimurti tersebut diantaranya Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, sehingga setiap sekte dan aliran tersebut bisa bersatu memuja di tempat yang sama dan tidak ada pemahaman berbeda. Dan ini adalah momentum bersejarah dalam perkembangan Hindu dan tempat persembahyangan di Bali yang disepakati di Pura Samuan III di Gianyar. Mulai saat itulah konflik-konflik yang sering terjadi karena perbedaan aliran atau sekte bisa disudahi, dan menerima konsep sosial religius Trimurti Tattwa, yaitu tiga dewa utama atau Dewa Trimurti yang dipuja oleh semua masyarakat Bali. Peran penting Empu Kuturan memang sangat besar, berkat usaha, pendekatan dan pemikiran beliau, semua sekte tersebut bisa manunggal dan menjadi satu, diwariskan sampai sekarang ini. Dari sini muncullah konsep Pelinggi Sangga Kemulan atau Rong Telu, sebagai pemujaan Trimurti di setiap pekarangan rumah penduduk. Desa Pakraman sendiri adalah desa tradisional di Bali, tentunya berbeda dengan wilayah desa dinas. Ruang lingkup wewidangan sebuah desa pakraman ditentukan oleh desa adat yang memiliki hak dan kewajiban adat di wilayah masing-masing. Sebagai cirinya wilayah desa Pakraman tersebut ada Pura Kahyangan III yang diempon oleh warga desa adat tersebut, dikepalai oleh seorang bendesa adat dan perangkat lainnya, rohaniawan atau pemangku di setiap Pura Kahyangan III. Awik-awik atau aturan adat memiliki juga polisi tradisional yang dikenal dengan nama pecalang. Demikianlah sejarah Pura Kahyangan III, yang diyakini juga sebagai pemersatu berbagai sekte dan beda keyakinan, dan menjadi sejarah dan tonggak penting persatuan umat beragama Hindu di Bali. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian cerita di atas, Tiang minta maaf. Om Santi, 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 Om Suksma.